Bisa-bisa saya segel camat ini, tidak boleh kemana-mana. Itu juga termasuk yang harus kesiapkan dalam berdakwah. Dan perempuan-perempuan juga sebenarnya. Selain kalian itu harus, selain untuk para laki-laki jangan sampai menjadikan perempuan sebagai objek untuk bahan guyonan dan bahan bercandaan. Perempuan juga sebenarnya harus memuliakan dirinya dan harus tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan harga dirinya loh. Jadi sebenarnya sekarang perempuan itu yang paling kurang akhlaknya adalah rasa malu. Karena banyak sekali para perempuan sekarang yang lupa identitas santrinya, dia lebih milih joget-joget di depan kamera. Santri sampai kapanpun tidak boleh lupa identitas santrinya. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesantrian kalian. Kalau kita bahas hukum fikih tentang jogetan, saya rasa tidak ada yang menghalalkan sepertinya. Tidak ada yang menghalalkan masalah jogetan. Nah, mbak-mbak santri ini udah ada banyak yang kebablasan ya. Modelnya sekarang itu karena mereka ikut terbawa arus loh ya. Bahwa kita itu kalau di media sosial kita harus mengikuti arus, tapi jangan sampai terbawa. Konsepnya demikian kalau di dalam medsos. Ada yang viral dikit, kalau ditimbang-timbang bisa kita ikutin ya silahkan, kalau tidak bisa jangan diikutin. Termasuk joget-joget TikTok ya. Ini saya rasa juga termasuk harus yang kita sebarkan di media sosial bahwa santri jangan sampai demikian. Atau bahkan media santri putri dakwanya demikian, ini kurang tepat sama sekali. Jangan-jangan mungkin ada yang demikian, wah ini justru tidak sama dengan kesantriannya, bukan santri namanya. Atau mungkin medianya santri diusung oleh media putra, tetapi mengupload perempuan-perempuan yang berjoget. Itu juga tidak diperbolehkan. Ya, boleh untuk dijadikan di note ya, biar benar-benar kelihatan, diingat, jangan sampai mengupload hal demikian. Itu alhamdulillah sudah saya sampaikan, itu penting sekali karena kalau kita lihat di dalam Al-Qur'annya sendiri, biar agak lebih ilmiah, saya sampaikan Al-Qur'annya juga ya. Gak apa-apa ya Mbak ya? Ini dari tadi gak ada ilmiahnya takutnya. Ketika putri Nabi Yakub datang menjemput Nabi Musa alaihi salam, beliau digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya, berjalan dalam keadaan malu. Sebenarnya ini sudah cukup untuk kita jadikan sebagai pedoman bahwa akhlak perempuan yang harus kita pegang sekarang di zaman sekarang adalah malu. Malu dulu. Karena kalau malu akhlak yang lain ikut. Malu dulu. Karena sekarang perempuan kan minim malunya nih. Minim malunya akhirnya kebablasan kemana-mana. Jadi mengedepankan ini besar rasa malunya supaya nanti akhlak yang lain bisa terlihat. Karena kalau dia akhlak yang lain dia tonjolkan tapi dia tidak punya rasa malu ya kebablasan. Pada akhirnya nanti terbawa arus media sosial yang ngeri-ngeri sedap. Itu yang perlu ditekankan. Dan juga sebagai seorang santri putri, kalian juga jangan mudah baper kalau di dalam media sosial dan jangan mudah terbawa atau terkena buayan laki-laki buaya. Ini saya perlu mengingatkan hal ini karena teman-teman santri sekarang itu yang sibuk dipikirin adalah jodoh saja begitu, tanpa memikirkan kualitas dirinya. Jodoh kalian akan baik datang sesuai dengan bagaimana kalian mempersiapkan diri kalian. Kalau kalian tidak mempersiapkan diri kalian, maka jodoh kalian pun juga tidak akan mempersiapkan dirinya. Jodoh cerminan diri kita. Maka persiapkan diri kalian, sibukkan dengan hal yang positif, tidak usah terkena rayuan buaya-buaya, walaupun dia mengatasnamakan media. Karena ada beberapa buaya itu yang mengatasnamakan media ya. Ini jangan sampai terbuai para perempuan. Jadi kita harus kuat dulu imannya. Ini saya juga termasuk tugas saya mengingatkan para perempuan ini.
Alhamdulillah saya dulu tidak terkena buaya-buaya yang karena yang meminang adalah saudara sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi jangan sampai demikian. Ini penting sekali. Saya rasa itu juga harus ditekankan. Karena santri sekarang, santri putri banyak sekali yang pemikirannya demikian. Sampai bahkan ada yang boyong mondok juga yang difikirkan hal demikian. Ini bukan santri sekali. Santri itu belajarnya rajin, dia imannya kokoh, niatnya lurus. Kalau niatnya betul-betul mencari ilmu, maka bagaimanapun badai menghadang di samping-sampingnya, dia akan tetap terus mencari ilmu sampai tuntas ilmunya, tidak terkena rayuan. Ya, seperti itu. Itu yang perlu saya sampaikan untuk santri putri dan yang harus diperhatikan untuk santri media. Baik, cukup sepertinya, nanti kita lanjutkan tanya jawab biar banyak